Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sanak sadonyo ba'a kabarnya? Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman terima kasih telah mampir di Celoteh Nicut bercerita yuk bersama Nicut. Kali ini aku akan membagikan histori atau, pengalaman aku waktu masa bekerja di suatu perusahaan. Ini perusahaan yang kelima berarti ya, yang ke satu 2 3 4-nya udah kelar dan ini yang kelima. Ini benar-benar di perusahaan di mana, sangat menghabiskan tenaga, pikiran, mental, kalau yang nggak kuat mental pasti kena juga, tenang dulu. Dan sebelum aku melanjutkan cerita ini, jangan lupa support aku dengan cara like, subscribe, dan komen. Komen yang positif karena kita orang Indonesia pasti punya etika dan budaya. Di perusahaan yang kelima ini adalah perusahaan yang lumayan terkenal di Indonesia. Di situ banyaklah kawan hawanya, ribuan orang itu aku lolos, teman aku nggak tahu lolos apa enggak, kayaknya lolos deh. Dan akhirnya yang lolos itu kan ditaruh nih di lapangan itu lumayan gede lah lapangan gitu, ditaruh di perusahaan itu, perusahaan boneka yang lumayan terkenal di Indonesia lah. Seperti apa? Nah, udah pokoknya di situ tuh, ya namanya anak baru ya harus sesopan-sopan mungkin lah gitu, kelihatan dari arahan gitu kan, arahan leader gitu. Dan ya, pas itu adalah teman aku nih, teman aku ya mungkin termasuk lelet lah gitu, lelet dan ini dibentak, hari itu dibentak sama sama ya senior lah, ibu-ibu gitulah. Biasa kan orang Medan gimana bentakannya itu, langsung ke hati dong, pingsan itu temen aku pingsan. Pingsan, itu mereka nggak ada rasa takutnya, bentak-bentak itu udah hal biasa ternyata. Pingsan temen aku, udah besoknya ya dia nggak masuk sama-samanya. Dan akhirnya udah nih ya, udah dan akhirnya ya karena mungkin ya, aku sebelumnya udah kerja, mungkin kalau sekeras ini lingkungannya ini baru di perusahaan boneka ini gitu. Emang sih di lingkungan kerjaan di perusahaan boneka itu banyakan ibu-ibu yang berasal dari Sumatera, kalau Jawa sih ada, tapi nggak terlalu banyak gitu. Dan ya dan akhirnya, esok-esok harinya tetap masuk pagi nih ya, aku itu menenangkan diri itu nggak di mes teman-teman, soalnya di mes itu orang cerita semua, pokoknya hari-hari itu cerita setelah dia kerja gitu kan, diteriakin sama ini, itulah gitu, pokoknya curhat hal yang sama gitu. Kalau aku kan bingung ya mau curhat apa, soalnya ceritanya sama gitu kan. Dan aku ngomong gini, dan aku diginiin dong, "Kayaknya kamu enak banget ya, nggak pernah di ini." Terus, aku ketawa sekencang-kencangnya itu di mes kan, kataku, "Gimana aku mau cerita, cerita kita sama," kataku gitu kan. Ibaratnya ya ya kalau aku itu cara merilekkan pikiran aku cenderung itu lihat ke taman. Itu mesnya itu emang menurut aku ya, mesnya itu tamannya itu luar biasa untuk menenangkan diri gitu, luar biasa. Tapi kata orang, di mes itu sering orang gitu, sering itu gitu, para wanita di sana yang pernah tinggal itu ada yang ngabisin diri dia sendiri. Udah, dan akhirnya aku sering kalau aku itu, yang tingkat dasar ya, bukan tingkat 2 tapi tingkat 1 gitu. Jadi aku keluar kalau udah pamannya kerja itu aku duduk di taman gitu, menenangkan diri sebenarnya mengatur mental nih, harus kuat gitu, soalnya butuh duit gitu kan. Udah nih udah nih ya, dan akhirnya udah, berjalannya waktu gitu adalah aku udah dapat LAN nih ya, udah dapat LAN dan berbaurlah sama anak lama lah gitu, sama ibu-ibu lah gitu. Udah, orang nggak nyangka kalau aku itu orang Sumatera karena aku tuh ngomongnya itu nggak kayak mereka-mereka gitu, yang teriak-teriak harus gimana gitu, pokoknya ginilah gitu. Dan ada yang satu kelompok aku itu karyawan tetapnya itu ada 3 orang. Aku bagian infeksi itu kayak ngatur warna, terus, ngecek-ngecek, semuanya ngecek-ngecek gitu kan. Dan ya, lewatin kayak gitu, tapi aku seringan nggak tinggal di mes, aku seringan kalau udah pulang gitu, pokoknya sekali seminggu itu aku pulang ke tempat kakakku gitu. Soalnya apa, buat me-rolling otak juga gitu, mental juga gitu kan. Udah nih, kakakku nanya dong, "Gimana, kerjaannya enak nggak?" "Kerjaannya mah enak, tapi lingkungannya nggak enak," gitu kataku kan. Aku kalau kayak, menenangkan diri kayak gitu, aku harus lepas dari lingkungan itu gitu. Kalau aku ibaratnya 1 minggu di mes gitu, aku bisa kayak elang linglung kali, udah. Tapi aku seringan aku pulang ya. Kebetulan antara mes aku sama rumah kakak aku itu nggak terlalu jauh, jadi seringan pulang gitu. Ada peristiwa esokan harinya kan, udah lanjut, ini ada yang bagian kan yang
warna-warna gitu yang campurin warna cat-cat itu kan aku gitu kan. Seandainya catnya habis entar aku nyatuin lagi gitu, itu kita harus hafal gitu. Jadi buat buta warna nggak disarankan di sana kerjanya gitu. Dan ya, pas itu adalah satu ibu-ibu nih, ini benar-benar membabukan kita, posisi aku itu sangat kayak babu, ngerti nggak sih? Udah bagian ngecat-ngecatnya terus pas, itu kan kerjanya kelompok ya, pas ada ibu-ibu yang sering salah terus, itu harus dihapus, ulang lagi, target terkadang, nggak nyampe gitu tapi, ini maksudnya kita itu harus benar-benar perfect itu boneka gitu, bentuk matanya itu harus benar-benar sama, posisinya itu harus benar sama gitu. Di situ aku baru tahu kalau kayak bikin alis itu, alis bulu mata itu beda cetakannya gitu, pisah-pisah itu mata doang ya. Aku itu alhamdulillahnya itu posisinya itu bagian aksesoris bukan bagian bonekanya gitu. Dan ya ada satu ibu-ibu nih orang Medan, aku ingat banget. Ibu-ibu ini, kelihatan belagunya dan sok power gitulah di antara yang lain, terus ya mungkin ya karena aku, bisa dibilang lah kepala kepala di sananya lah gitu, yang bagian ujung gitu loh, yang semuanya yang super sibuk, kayak bersih-bersih ngepel di compire itu aku, nentuin warna itu aku, pokoknya semuanya gitu, bikin laporan aku gitu. Jangan berharap orang di sana bakalan baik bantu kita, enggak. Dia itu cuma mikirin diri sendiri gitu. Pokoknya aku itu di perusahaan ini tuh aku cenderung ketemu sama orang-orang egois. Makanya perusahaan ini terkenalnya itu perusahaan setan gitu. Soalnya lingkungannya itu ya seperti setan gitu, sinis katanya gitu. Dan ya, di situ habis itu aku kan kalau kerja pakai masker ya, aku nggak tahan dengan bau catnya, karena aku bagian infeksi terus otomatis bikin laporan dong ke depan. Tahu kalian kondisi atau pemandangan yang aku lihat, setiap aku bikin laporan gitu adalah yang dibentak sama leader. Makanya kalau di perusahaan itu harus mentalnya itu harus bener-bener kuat, kalau enggak kalian bisa hilang gitu, bisa linglung aja gitu. Ada yang nangis lah, bikin aku laporan gitu. Dan satu ada yang hal lucu, aku bikin laporan, di mana aku bikin laporan itu aku samakan saat aku kerja di elektronik dulu kan ya. Untung puisinya ini orang Jawa ya, yang lemah lembut banget gitu. Dah, eee, aku dipanggil nih sama leader aku nih. Dipanggil, "Siapa yang bikin laporan ini?" Katanya, "Salah nih, coba kamu terangin," gitu. Leader-nya orang Medan ya, orang Sumatera Utara gitu. Terus aku nyantai aja, terus aku terangin, "Kuis aku ini dong, ngerti dong." "Oh gitu ya," gitu. "Oke oke oke," gitu. "Sip sip lah," gitu kan. Dan nih, terus pas aku mau ke land tuh, leader aku masih ngomong katanya, "Seenak dia aja bikin laporan," katanya gitu. Tapi kan ngerti kan, kataku, aku nyantai aja gitu, ibaratnya Eee, udah ibaratnya itu marah-marah di sana itu udah aku bikin kayak lelucon gitu loh. Tapi satu hal yang bikin aku ini sih, bikin, apa namanya, bikin aku geli aja gitu. Ini, di situ itu mau kita salah, mau kita bener, kita tetap disalahkan, kita tetap dimarahi gitu. Jadi siap-siap aja mentalnya gitu. Dan ya pas waktu itu mau inilah, mau udah sat udah 3 bulan aku di Jababeka 2 itu, terus mau dioper ke mau dibagilah gitu, ke Jababeka 1 gitu. Tapi aku banyak kenangan sih di mes Jababeka 2 ini bagus, menurut aku bagus. Kita itu nyampe aku itu dari orang yang nggak aku kenal gitu. Nah, jadi aku kenal gitu kayak satu itulah, kenal lah gitu. Di mes itu juga ada aturannya teman-teman, kalau kayak jemur pakaian itu kita harus ke lantai paling ujung, paling atas gitu, itu sangat tinggi dan dan sekali seminggu itu adalah namanya sidak sidak mendadak gitu loh. Dan aku mengakalinya karena aku pemalas ya ke atas, itu nggak ada liftnya ya, tangga bayangin aja itu ada berapa tingkat ya, 4 tingkat lah. Sedangkan aku di lantai dasar gitu, di lantai 1 gitu. Kan malas ya, jadi aku tiap hari itu aku nyuci terus, pokoknya pagi itu udah kering gitu, pokoknya pagi udah kering, udah jadi kan pas sidak itu kan nggak ketahuan gitu. Sidak itu bukan di kamar mandi aja ya, kalau ibaratnya kalau ada baju di kamar mandi kejemur nanti kita diapain gitu, pokoknya dikurangin poinnya atau apa gitu. Terus sidaknya itu di loker juga. Di loker kita. Itu biasanya kadang ada ditemuin itu ya boneka-boneka gitu, itu ada nanti kena sanksi gitu. Udah habis itu udah kalau tentang razia-razia di mes itu aku nggak kena sih. Tapi yang aku senengin pas musim buah tuh, senengin gitu. Sekamar itu kan kami kan sering ngobrol gitu. Tapi kok orang sekamar aku itu ngerasanya itu aku tuh selalu happy gitu, bisa mengolah emosi gitu. Ibaratnya secapek apapun mental di tempat kerjaan itu, aku itu nggak bisa melihatkan ke orang-orang gitu. Mereka taunya itu aku hidupnya nyantai aja gitu, maksudnya nggak bawa padahal mah dalam otak mah ya kusut banget gitu. Pas musim buah itu kan
musim jambu aku ingat banget tuh. Itu di taman itu yang aku suka itu kayak gitu pas musim jambu itu aku merasakan, eee, sama teman-teman yang sekamar itu ya, manjat pohon jambu biji, jambu air, mangga. Itu kalau beruntung ya, mangga itu aku kebagian yang ngumpulin di bawah gitu. Pokoknya kalau tentang buah-buahan itu aku puas lah kalau di, mes gitu. Jadi karena udah lingkungannya udah steril, maksudnya sterilnya gini, nggak ada kayak ya curhat-curhat. Aku itu kalau ada yang cerita itu aku sebagai pendengar nih, kan dibilang itu satu kamar itu ada sekitar 15 orang gitu, itu kalau udah ada cerita gitu, itu hampir sama semua ceritanya itu. Terus sama juga yang aku alami gitu. Tapi mereka nggak tahu yang aku rasakan sebenarnya sama seperti yang mereka rasakan gitu. Tapi katanya kayaknya aku itu nggak pernah diomelin, nggak pernah dimarahin. Nah setelah inilah cerita-cerita sama kakak aku, kata kakak aku, "Jalanin aja dulu sampai ada panggilan tempat lain," gitu. Ternyata kakak aku udah menitipkan lamaran ke orang yang dia kenal lah gitu. Sebenarnya kakak ipar aku sih yang kenal sama, ini gitu, ada orang yang dikenal terus dia nitip, jadi aku dipanggil lah, akhirnya aku ada panggilan gitu. Terus pertama aku bilang ke leader aku boleh izin nggak besok ya Bu, kataku ke leader aku ini ya, leader-nya yang perempuan kata aku mirip banget wajahnya sama ibu aku. Terus, "Gimana ya Neng, ibu aja suami ibu koma berapa bulan," gitu, "tapi nggak dapat cuti, itu kan cuti hak ibu ya," katanya, "nggak dapat," katanya, "diomelin," katanya gitu. Aku udah mikir gini gitu, "Kalau bisa masuk aja," gitu. Terus aku mikir lagi dong, mikir lagi, terus, adalah si mbak-mbak yang Sunda tuh di line aku, "Ada apa Neng tadi nemuin?" "Aku mau izin Mbak, soalnya aku tes," kataku gitu. Untungnya si yang tempat aku cerita ini dia nggak ember mulutnya. "Oh, ya mau nggak mau kamu nekat aja nggak masuk," gitu. "Terus kamu bikin surat, sakit lah," gitu. "Ya kalau diomelin pastilah, soalnya apa, soalnya si leader ini, yang leader yang kita ini, itu suaminya itu koma udah berapa bulan gitu nggak dapat cuti sama sekali," katanya gitu. Udah nih ya, aku nekat dong, besoknya aku nggak masuk soalnya aku dipanggil tes, dites di perusahaan otomotif. Nanti kelanjutannya aku ceritakan, tapi ini prosesnya ya. Udah tes, di situ aku lulus tinggal dipanggil buat, apa namanya, interview. Tinggal dipanggil buat interview, udah akhirnya udah aku besoknya masuk lagi dong, besoknya masuk lagi, udah kita itu dikumpulin nih sebelum masuk ya. Aku diomel-omelin tuh sama si nenek-nenek sihir ini, diomel-omelin, "Kamu kenapa nggak masuk? Kamu tahu nggak masalah banyak banget," gitu. Tapi aku sebelumnya itu aku udah dikasih gambaran sih sama kuisinya, "Ke mana kemarin?" gitu, "Siap-siap aja ya diomelin," katanya gitu. "Soalnya banyak yang masalahnya banyak," gitu. Pokoknya barang yang diproduksi kemarin yang di mana aku nggak masuk itu nggak ada yang dikirim gitu. Itu semuanya NG gitu kan. Aku udah siap mental nih, entar dimarah-marahin kan. Pas itu, pas di briefing gitu aku diomel-omelin, "Kamu ke mana kemarin?" katanya, "Seenak kamu aja," gitu. "Ya aku sakit," kataku gitu kan. "Kamu tahu nggak sesakit apapun kamu sebisanya kamu bergerak, gerak aja," katanya gitu. Kemanusiaan itu udah berkurang, manusia yang satu ini gitu kan. "Kamu tahu nggak," katanya, "nih leader kamu aja nih suaminya itu koma berapa berapa lama," katanya. "Sekalipun dia nggak pernah libur, cuti pun nggak," katanya. Terus aku, "Oh berarti perusahaan ini emang perusahaan setan dong," kataku gitu kan. Dan aku nggak peduli orang ibaratnya pertama aku seandainya aku diterima ini aku get out gitu loh. Dan akhirnya udah aku ternyata diterima di perusahaan otomotif, pas itu mau family day, yang ngekor itu bener-bener kayak aduh, hal-hal yang nggak menyenangkan gitu. Tapi nggak apa-apa karena itu cuma perjalanan hidup dan kalau nggak gitu aku nggak tahu kalau ternyata ada perusahaan yang tidak memanusiakan manusia, yang menganggap sepele emosi orang, mental orang, dan itulah akhir cerita di perusahaan yang semoga kalian tidak pernah bekerja di perusahaan ini, kalau bisa carilah pekerjaan yang lebih baik dan kalau mau melatih mental kalian nggak apa-apalah buat di sana, tapi aku rasa nggak nggak akan kuat gitu. Dan sampai jumpa dan inilah akhir ceritanya di perusahaan yang kelima. Nanti, cerita berikutnya itu perusahaan yang otomotif, yang perusahaan tempat bekerja aku yang baru setelah keluar di sini, di perusahaan ini, dan gimana ceritanya, sampai jumpa di next video dan terima kasih banyak-banyak, bye-bye.